Jadi yang pertama, kita di BKPM itu kan telah diperintahkan oleh Bapak Presiden bahwa kejadian tahun 2018-2019 di mana relokasi pabrik dari China yang keluar ketika perang dagang antara China dan Amerika, satu pun tidak ke Indonesia. Ada yang ke Vietnam, kemudian yang ke Thailand dan Malaysia. Lalu kemudian di masa pandemi Covid, ini memang harus membuat kita berpikir di luar kebiasaan. Harus melakukan cara-cara di luar kelaziman, penyesuaian kondisi. Nah, atas dasar pemahaman tersebut, maka BKPM membentuk namanya Satgas, Satgas Investasi. Satgas Investasi ini 3 poin yang saya minta kepada mereka. Yang pertama adalah bagaimana mengidentifikasi potensi pabrik atau investor yang dari negara mana saja, terutama China, yang akan hengkang dari negara itu untuk kemudian kita bisa melakukan pendekatan. Yang kedua adalah saya memberikan kewenangan kepada mereka untuk melakukan negosiasi, diplomasi, dan apapun caranya agar mereka bisa mendatangkan investor. Dan yang ketiga adalah juga saya memberikan kepercayaan kepada mereka untuk bagaimana bisa melihat aturan-aturan mana yang bisa kita bantu para investor. Ini kira-kira dari tujuan Satgas tersebut. Dan Satgas ini dipimpin oleh anak muda. Oleh anak muda usia 30-35 tahun, yang maksimal mungkin 40 tahun. Dan mereka ini adalah pernah ditugaskan di beberapa negara. Menjadi kepala perwakilan BKPM di beberapa negara. Saya ingin menjelaskan dulu bahwa yang sekarang sudah positif relokasi itu ada 7. Ada 7 yang sudah positif relokasi, kemudian ada 17 yang sudah terkomunikasikan progresnya 60-70%, kemudian ada 119 yang masuk dalam potensi. Jadi kita bagi menjadi 3 klasifikasi. Kenapa ini kita lakukan? Karena dalam perencanaan investasi itu harus kita sasarannya yang mana dulu, skala prioritasnya. Apakah ini relokasi baru? Perusahaan-perusahaan tersebut ada yang sudah ada di Indonesia, ada yang baru. Tetapi mereka itu merelokasi pabriknya dari negara-negara lain. Seperti ada dari China, ada dari Malaysia. Itu merelokasi ke Indonesia. Jadi mereka melakukan ekspansi, tetapi ekspansi tersebut dengan merelokasikan pabrik mereka di beberapa negara yang masuk ke Indonesia. Dan itu dalam perencanaan BKPM saya mengatakan bahwa relokasi. Bukan melakukan ekspansi kepada apa yang sudah ada dan ditambah. Enggak. Dia menutup pabrik mereka di negara lain, kemudian masuk ke Indonesia. Seperti ke China, kemudian di Malaysia, kemudian di Korea. Itu yang disebut dengan relokasi. Nah, agar tidak terjadi salah persepsi, ada 2 hal yang harus kita bedakan. 7 perusahaan relokasi dan poin kedua adalah kawasan industri Batang. Kalau yang 7 relokasi ini, ada beberapa yang tidak semuanya ke Batang. Ada yang ke Jawa Barat, ada yang ke Banten, ada juga yang di Sumatera Utara. Tetapi dari 7 itu ada sekitar 3 itu yang direlokasikan ke Batang. Dan Batang ini kan baru kita cetuskan kemarin. Nah, ke depan strategi marketing kita, BKPM ini kan sales negara, marketing negara. Strategi marketing negara ke depan itu adalah bagaimana bisa kita menyampaikan kepada calon investor bahwa ke depan kawasan industri Batang adalah solusi terbaik dalam rangka mengurangi capex mereka dalam konteks perolehan tanah untuk kawasan industri mereka. Karena kombinasi yang disusun oleh Kementerian BUMN, karena ini tanah ini punya Menteri BUMN, punya PTPN, bukan milik siapa-siapa. Jadi kita pingin, karena salah satu yang membuat kita kalah sama Vietnam ini kan persoalan tanah. Competitiveness kita itu tidak bersaing secara baik dengan Vietnam karena tanah. Harga tanah di Vietnam itu 1 juta sampai 1.100.000 itu yang termahal. Bahkan ada tanah gratis, dikasih sewa dalam kurun waktu jangka panjang oleh negara. Kita harga tanah kita 3 juta lebih, ada yang sampai 4 juta. Nah, untuk bagaimana kita bisa menyamai Vietnam, maka negara hadir lewat BUMN untuk tanahnya diserahkan dan kemudian itu kita melakukan kontrak jangka panjang. Itu sebenarnya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa jangan salah persepsi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kemarin, peluncuran kawasan industri Batang iya, 7 perusahaan yang relokasi sudah pasti, tetapi dari 7 perusahaan yang sudah relokasi yang pasti itu ada yang ke Jawa Barat, ada yang ke Sumatera Utara, ada yang ke Banten, dan ada yang ke kawasan industri Batang.
Nah, ke depannya kita fokuskan semua di Batang. Saya pikir gini ya, kita itu menyiapkan, silakan mereka memilih mana yang terbaik. Investor itu kan selalu mencari yang terbaik. Kendal harus kita hidupkan juga. Brebes harus kita hidupkan juga. Tetapi itu kan kawasan industri yang dikelola oleh swasta murni. Dalam arti kata apa? Perolehan tanahnya itu dibeli. Tetapi kalau mau cari alternatif lain, tidak beli tapi sewa jangka panjang dengan harga yang kompetitif, maka di Batang. Berikut, Batang ini akan menjadi satu kawasan segitiga di mana infrastrukturnya sangat memadai. Ada rel kereta api, kemudian dia keluar exit tol hanya 30 menit, dan juga akan dibangun pelabuhan di sana. Dan dia di posisi tengah antara Jawa ke Jawa Timur ataupun ke Jakarta. Itu posisi tengah di Batang itu. Dan Batang juga dekat dengan Semarang. Sebenarnya ini sebuah pilihan-pilihan aja kok, sebuah pilihan-pilihan. Tapi kembali lagi pada investor mau pilih yang mana. Tetapi saya punya keyakinan sebagai mantan pengusaha bahwa Batang adalah solusi terbaik bagi calon investor untuk menemukan kawasan yang strategis.